Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pagi yang cerah ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan, kebahagiaan, keselamatan kepada kita semua. Amin amin ya rabbil alamin. Baik murid-murid Bapak, untuk hari ini kita sudah memasuki di tema 4. Di tema 4 ini kita tidak banyak belajar ya, maksudnya itu di MTK-nya itu hanya belajar yang susah itu di MTK kadang-kadang ya. Di MTK itu kita hanya diperkenalkan tentang barisan bilangan ya, dari penjumlahan, dari pengurangan dan perkalian. Di sini di tema 4 ini matematikanya itu hanya diperkenalkan saja, tidak dibahas detail, karena detailnya itu nanti pas kalian di kelas 4 itu dibahas detail bersama kotak-kotaknya ya. Itu pelajaran barisan bilangan ya. Oke, di tema 4 ini kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu kewajiban dan hak di rumah ya. Di rumah itu paling tidak itu sudah ada ibu kita, bapak kita, orang tua kita lah ya, dan kemudian kita sendiri ya. Kemudian kewajiban kita itu di rumah apa ya? Kewajiban kita di rumah itu pasti itu kita harus menyayangi orang tua kita ya. Jika orang tua kita itu sedang sakit ya, atau orang tua itu tidak mungkin membutuhkan bantuan kita, kecuali orang tua kita itu memang sangat membutuhkannya ya. Dan kita pun harus peka, harus sadar ya dengan apa kewajiban kita terhadap orang tua kita. Jika orang tua kita itu sedang sakit, maka kewajiban kita harus merawat dan menjaga orang tua kita, kemudian mendoakannya agar cepat sembuh ya. Kemudian hak orang tua kita itu kepada kita itu harus mendapatkan kasih sayang ya. Kita itu harus menyayangi orang tua. Kita itu tidak boleh durhaka terhadap orang tua, sebagaimana nanti yang akan kita jelaskan di akidah akhlak ya. Ini masih ada hubungannya dengan akidah akhlak. Jadi kita di rumah itu harus betul-betul melaksanakan kewajiban kita terhadap orang tua. Kewajiban kita itu di rumah bukan cuma membereskan kamar ya. Ada hal yang sangat penting ya yang harus kita laksanakan, yaitu menyayangi orang tua. Dan orang tua pun berhak untuk mendapatkan hal itu adalah hak orang tua. Kalau kita tidak melaksanakan kewajiban kita, yang namanya wajib itu kan keharusan. Kalau harus itu tidak dilaksanakan ya. Jadi kalau kita tidak menyayangi, tidak mendoakan orang tua, itu kita akan berdosa, seperti itu ya. Oke. Selanjutnya kita akan belajar di kalimat saran ya. Buka halaman berapa ini kalimat saran? Kalimat saran itu ada di halaman 14 ya. Bapak mau menjelaskan pengertiannya dulu. Kalimat saran itu apa, Pak? Kalimat saran itu adalah sebuah kalimat yang digunakan untuk memberikan menganjurkan ya kepada seseorang untuk dipertimbangkan. Contohnya seperti ini, Bapak mau sebaiknya kamu bangun tepat waktu agar belajarnya tidak terlambat. Itu merupakan anjuran yang Bapak kasih kepada kalian untuk dipertimbangkan. Sebaiknya kamu datang tepat waktu agar tidak terlambat. Itu anjuran Bapak. Seharusnya kamu membersihkan tempat tidur kamu adalah kalimat saran. Oke, perhatikan
Ciri-ciri apa yang ada dalam kalimat saran? Perhatikan, di kalimat saran itu ada kata-kata sebaiknya. Kemudian ada kata-kata sesnya, itu ya. Itu kalimat saran. Jadi kalau kemarin ya kita belajar di pesan moral gitu ya. Pesan moral kita kemarin nulis sebaiknya kita harus berbuat ini ya gitu. Sebaiknya kita tidak boleh berbohong. Itu merupakan kalimat saran, bukan kalimat apa? Tidak termasuk kalimat pesan moral. Akan tetapi pesan moral itu juga menggunakan kalimat saran seperti itu. Jadi intinya kalimat saran itu ada kata penting atau kata kunci, itu kata sebaiknya dan seharusnya. Sebaiknya kamu menunggu hujan reda ya. Seharusnya kamu tidur lebih awal agar besok tidak terlambat bangun gitu ya. Sebaiknya kamu membantu orang tua gitu. Itu kalimat saran. Oke, selanjutnya kita masuk di cara bersyukur ya. Kita diajari untuk bersyukur. Yang pertama itu di sini kita bersyukur karena kita memiliki pakaian. Bagaimana caranya kita bersyukur? Yang pertama itu pasti kita ucapkan alhamdulillah kepada Allah. Dan kemudian jangan lupa tidak hanya cukup dengan mengucapkan alhamdulillah, kita harus juga merawatnya ya. Baik pakaian yang kita punya harus dirawat, mencucinya ya, jangan sampai habis pakai ditumpuk saja ya, nanti akan ada nyamuk ya. Kemudian menyimpannya, kalau udah dicuci disimpan, kemudian dipakai lagi ya. Kemudian jangan lupa baju itu dirapikan ya, jangan asal digeletak, udah dipakai di asal naruh aja ya, udah dipakai dibuka di dapur di tangga ya, di lantai, di kursi gitu, harus rapi lah. Meskipun di kursi ya, di kursi itu harus rapi ya cara penempatannya ya, jangan sampai berantakan. Itu cara kita bersyukur memiliki pakaian. Oke, selanjutnya kita masuk di barisan bilangan ya. Perhatikan itu ada di halaman 5 contohnya. Penjumlahan dulu ya. Contohnya seperti ini ya. Nanti itu akan ada penjumlahan jumlah hasil dari 200 gitu ya. 200 itu dapat dari mana Pak? Barisannya seperti ini. Ada 100 tambah 100 sama dengan 200. Ada 150 ditambah 50. 150 tambah 50 itu 200. Kemudian 125 ditambah 75 itu 200. 175 ditambah 25 itu hasilnya 100 gitu ya. Ini semua jumlahnya itu harus 200, harus sesuai dengan yang ditanyakan gitu ya. Contohnya lagi, seumpama 250 berarti 200 ditambah 50, kemudian 150 ditambah 150 gitu ya, dan seterusnya sampai jumlahnya itu tidak ada lagi gitu ya. Itu namanya barisan bilangan dalam penjumlahan. Setelah itu kita masuk di contohnya. Seumpama nanti ada soal seperti ini ya, berapa ya hasil penjumlahan 170 gitu ya, yang ini hasilnya, kemudian ditanya penjumlahannya berapa tambah berapa gitu ya. Seumpama ada pilihan A. Pilihan A itu 50 tambah 120. Kemudian B 100 ditambah 80. C 80 tambah 80. Yang benar menurut kalian berapa? Yang mana? Yang A yang benar ya. Kenapa? Karena yang 50 ditambah 120 itu sama dengan 170 ya. Seumpama yang ini ya, ini hasilnya berapa? 180. Kalau ini hasilnya berapa? 160. Jadi yang betul itu adalah ini ya, 50 ditambah 120. Jadi ini yang betul ya.
Bapak kasih tanda biru. Ini yang betul ya. Ini benar berarti ya. Oke. Itu saja pembelajaran untuk tematik. Kalian silahkan dicatat ya. Yang penting terakhir itu di pembelajaran jika ibuku tua nanti di SBDP. Baik, kita coba dengarkan lagunya. Bapak akan memperkenalkan dulu ya. Kita dengarkan lagunya dulu ya. Oke, itu contohnya ya. Ini ceritanya tentang orang tua yang sudah tua ya. Jika kita masih punya orang tua, kita berjanji bahwa kita akan menjaganya ya. Kita akan menjaga ibu agar ibu selalu senang. Kemudian pada saat ayah kita sudah menggunakan tongkat, berjanjilah dalam diri kita bahwa nanti saya yang akan menuntun ayah saya gitu ya. Itulah lagu yang diciptakan oleh Ate Mahmud yang maknanya itu sangat berkenang ya, sangat menyentuh bagi kita ya. Oke, di sini kalian cukup ingat siapa pengarangnya, kemudian syair liriknya itu seperti apa gitu ya. Yang biasanya itu bait pertama yang ditanya ya. Oke, itu saja untuk pembelajaran tematik. Silahkan kalian tulis yang belum ada di buku ya. Kalian tulis mulai dari awal ini, dari sini, kemudian ini, setelah itu ini, terakhir ini ya. Oke, sekarang kita akan belajar di Akidah akhlak ini pembelajaran terakhir bagi kita. Jadi kemungkinan minggu depan kita akan ujian lisan ya. Oke, perhatikan di sini kita akan menghindari kalimat atau perbuatan durhaka terhadap orang tua gitu ya. Sebenarnya ini tidak jauh beda pembahasannya dengan yang minggu kemarin. Di sini hanya mengulas saja. Kemudian juga dengan pembelajaran yang tadi PKN dan lagunya ya, bahwasanya kita harus memberikan nafkah, itu salah satu bentuk agar kita tidak durhaka kepada orang tua. Kemudian kasih sayang secara ikhlas ya, kita menyayangi orang tua itu secara ikhlas. Kemudian tidak mengumpat ya, artinya itu tidak membicarakan kejelekan orang tua ya. Kemudian menjamkan tatapan mata kepada orang tua ketika marah ya. Kita tidak boleh sampai melotot kepada orang tua, tidak boleh mengatakan kata gitu ya. Tidak boleh membuat orang tua kita sedih ya. Kita tidak boleh berbuat sesuatu yang bikin orang tua itu menangis ya. Bahkan kita dianjurkan untuk selalu mencium, menghormati orang tua ya, mencium keningnya gitu ya. Kemarin sebenarnya kita jelaskan hanya mengulang saja ya. Kemudian tidak boleh duduk mendahului orang tua ya.
kita dahulukan orang tua kita dulu untuk duduk, setelah itu baru kita duduk ya. Itu salah satu sikap baik atau akhlak terpuji kita ya kepada orang tua, agar kita itu tidak berbuat durhaka. Jangan sampai kita tidak mengikuti aturan orang tua, tidak mengikuti agama orang tua selagi orang tua itu beragama Islam ya. Jangan sampai seperti kisah Kan'an, anaknya Nabi Nuh ya. Ceritanya seperti ini. Pada zaman Nabi Nuh itu, kehidupan di Nabi Nuh sudah menyebarkan agama Islam, akan tetapi para penduduk di sana tidak mau mengikuti Nabi Nuh. Mereka menyangka bahwa Nabi Nuh itu orang gila ya. Kemudian dia tidak mempercayai Allah, tidak mau menyembah Allah, sehingga Nabi Nuh itu kesal ya, berdoa kepada Allah ya, ya Allah, janganlah engkau sisakan orang kafir di muka bumi gitu ya. Artinya Nabi Nuh itu meminta kepada Allah agar melenyapkan orang kafir ya. Sementara itu Nabi Nuh itu mempunyai anak yang namanya Kan'an ya. Namanya Kan'an itu Nabi Nuh itu tidak tahu bahwa hatinya itu kafir ya, bahwa hatinya itu tidak mengikuti ayahnya. Nabi Nuh itu beragama Islam, sedangkan anaknya itu tidak beragama Islam, tidak mau mengikuti agamanya ayahnya. Setelah itu Allah mengabulkan permintaan Nabi Nuh. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat perahu yang sangat besar untuk memuat orang-orang Islam, memuat hewan-hewan dan orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh. Oke, setelah itu Nabi Nuh membuat perahu di atas gunung. Kemudian para orang kafir itu meledek Nabi Nuh, "Hei Nuh, kamu gila ya? Ngapain kamu membuat perahu ya di siang bolong seperti ini ya, tidak ada hujan gitu ya, kemudian di atas gunung pula gitu ya." Setelah itu Nabi Nuh tidak menganggap maksudnya itu tidak menanggapi ocehan mereka selama 40 hari ya, selama 40 tahun itu selesai, perahu itu selesai. Maka setelah selesai datanglah hujan yang sangat deras, tidak berhenti, sehingga air itu naik ke permukaan bumi ya, sehingga terjadilah banjir. Bumi itu seakan-akan mau ditenggelamkan oleh air ya. Akan tetapi sebelum itu Nabi Nuh meminta para hewan ya, kemudian para orang muslim ya yang mengikuti Nabi Nuh untuk menaiki perahu itu, sehingga mereka pun selamat ada di atas perahu. Akan tetapi ada anaknya Nabi Nuh, Kan'an ya. Pada saat itu Nabi Nuh itu mengajak, "Hei Kan'an anakku, marilah kamu ikut dengan bapak." Nah, Kan'an ini tidak mau ikut sama bapaknya. "Ngapain saya ikut bapak? Kan ada gunung di sana yang lebih tinggi. Saya lebih naik gunung aja gitu." Kemudian Nabi Nuh itu bertanya kepada Allah ya, "Wahai Allah, apakah engkau tidak akan menyelamatkan anakku?" Istilahnya begitu ya intinya. Kemudian kata Allah memberitahukan kepada Nabi Nuh bahwa Kan'an itu sebenarnya hatinya itu tidak mau ikut dengan orang tuanya. Dia sombong, dia agamanya itu tidak mau bersama dengan agama Nabi Nuh. Dia mau memilih agama Kristen, kafir ya. Dia mau memilih jadi orang kafir, sehingga Allah juga tenggelamkan Kan'an ya, meskipun dia bersembunyi atau naik ke gunung. Itulah azab bagi Kan'an, karena Kan'an itu tidak mau mengikuti orang tuanya ya. Sama kayak kita ya, orang tua itu memerintahkan kepada kita itu pasti segalanya itu terbaik buat kita ya. Selagi itu tidak menyimpang dari ajaran agama, maka laksanakanlah apa yang orang tua kita perintahkan, kalau insya Allah itu sudah benar ya. Kecuali memang orang tua itu nyuruh jangan sholat, ngapain kamu sholat, itu baru kita bantah ya. Bahkan kita bisa memusuhi orang tua, akan tetapi gak ada orang tua yang seperti itu ya. Alhamdulillah anak-anak bapak ini, murid-murid bapak semuanya itu beragama Islam ya.
Jadi semua itu perbuatan orang tua itu pasti ada di jalan Allah. Perintah orang tua itu pasti semuanya itu adalah anjuran dari Allah, saran dari Allah, perintah dari Allah ya. Jika kita ingin selamat, maka kita harus mengikuti orang tua ya. Oke. Itu saja untuk pembelajaran akidah akhlak ya. Itu minggu depan kita akan tes lisan ya, mudah-mudahan kita lancar ya. Untuk besok SKI ya, Rabu dan Kamis, mudah-mudahan kalian juga lancar. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Itu saja dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.